Halo, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kita akan bedah tuntas salah satu momen paling penting dan transformatif dalam sejarah gereja modern, yaitu Konsili Vatikan Kedua. Percaya deh, ini bukan cuma sekadar pelajaran sejarah biasa, ini adalah sebuah pergeseran paradigma yang fundamental, yang benar-benar mengubah cara gereja melihat dirinya sendiri dan juga dunia di sekitarnya. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar ya. Pertanyaan yang mungkin sering banget kita dengar atau bahkan kita pikirkan sendiri. Kalau iman kita itu ababi dan nggak berubah, kok bisa sih ada hal-hal di gereja yang kelihatannya beda banget sama zaman orang tua atau kakek nenek kita? Contoh paling gampangnya deh soal misa. Banyak dari kita mungkin nggak pernah ngalamin misa pakai bahasa Latin, tapi kita semua tahu kalau dulu itu standarnya. Nah, loh perubahan ini kan gede banget ya. Gimana ceritanya ini bisa terjadi? Apa sih yang mendorong gereja buat ambil langkah sebesar itu? Terus, belakangan ini ada satu kata yang kayaknya ada di mana-mana. Sinodalitas. Kata ini kita dengar dari Vatikan, dari keuskupan, sampai ke lingkungan kita. Berjalan bersama. Sebenarnya ini artinya apa sih? Apakah ini ide yang benar-benar baru? Atau sebenarnya ini kelanjutan dari sebuah perjalanan yang udah panjang? Nah, ini dia kuncinya. Penting banget nih buat kita pegang dari awal. Konsili Vatikan II itu nggak mengubah esensi iman Katolik kita. Ajaran-ajaran dasarnya tetap sama. Tapi yang dilakukan konsili adalah membuka sebuah pemahaman yang baru, sebuah kesadaran diri yang jauh lebih dalam tentang gimana caranya iman yang sama itu dihidupi dan diwartakan di tengah dunia yang ya kita tahu sendiri terus berubah. Jadi ini bukan soal ganti isi, tapi soal pertumbuhan dalam pemahaman. Oke, jadi pertanyaannya, kenapa sih konsili ini harus ada? Untuk paham kenapanya, kita perlu mundur sedikit, lihat panggung dunia di pertengahan abad ke-20. Ingat ya, gereja itu nggak berdiri di luar sejarah. Gereja itu hidup dan bergulat di dalam arus zaman. Coba deh kita bayangin tegangnya situasi waktu itu. Di satu sisi, dunia baru aja babak belur karena dua perang dunia, krisis kemanusiaan terjadi di mana-mana, teknologi melesat, ide-ide sekularisme dan pluralisme makin kencang, menantang semua cara pandang lama. Dunia lagi bergejolak hebat. Di sisi lain, gereja waktu itu cenderung pasang kuda-kuda bertahan. Strukturnya sangat terpusat di Roma, penekanannya kuat banget pada hukum dan aturan. Seolah-olah ada tembok tebal antara gereja dan dunia modern. Pertanyaan besarnya jadi makin mendesak. Gimana caranya kita mewartakan Kristus ke dunia yang kelihatannya jalan ke arah yang beda banget? Nah, cara pandang gereja yang defensif tadi itu punya nama keren, Societas Perfecta. Maksudnya, gereja itu dipahami sebagai masyarakat sempurna. Dia punya semua yang dia butuhin di dalam dirinya sendiri, pemerintahan, hukum, warga. Jadi dia bisa berdiri sendiri, terpisah bahkan merasa lebih superior dari masyarakat sekular. Model ini memang bikin gereja stabil, tapi efek sampingnya ya jadi menciptakan jarak. Gereja jadi kayak benteng yang megah, tapi terisolasi. Nah, di tengah situasi yang kayak gini, Paus Yohanes 23, yang sering digambarkan kayak seorang kakek yang baik hati tapi visinya jauh ke depan, melakukan sesuatu yang bikin kaget seluruh dunia. Beliau menyerukan diadakannya sebuah konsili ekumenis. Tujuannya bukan buat mengutuk ajaran sesat seperti konsili-konsili sebelumnya, tapi justru untuk melakukan pembaruan. Semangat pembaruan ini dipandu oleh dua gagasan besar. Jadi ini bukan rapat sehari 2 hari ya. Selama 3 tahun, para uskup dari seluruh dunia kumpul di Roma. Ini peristiwa yang luar biasa besar. Dari proses refleksi, doa, dan perdebatan yang panjang dan intens ini, lahirlah 16 dokumen resmi yang jadi warisan konsili. Dokumen-dokumen ini dibagi jadi 4 konstitusi, ini pilar utamanya, lalu ada 9 dekrit dan 3 deklarasi. Nah, khusus untuk mata kuliah eklesiologi kita, dokumen yang paling penting adalah Konstitusi Dogmatis tentang Gereja, judulnya Lumen Gentium. Tenang, ini akan kita kupas tuntas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Dua kata ini adalah jantungnya konsili. Pertama, aggiornamento, kata dari bahasa Italia yang dipopulerkan Paus Yohanes 23 yang artinya membawa ke masa kini. Ini semangat untuk membuka jendela-jendela gereja biar udara segar dunia modern bisa masuk. Tapi ini bukan modernisasi yang membabi buta. Aggiornamento ini harus diimbangi oleh yang kedua, ressourcement, istilah dari Prancis yang artinya kembali ke sumber. Maksudnya, menggali lagi kekayaan dari kitab suci dan tradisi bapak-bapak gereja perdana. Jadi, pembaruan konsili itu gerakannya ganda, maju untuk berdialog dengan dunia, sambil menggali lebih dalam ke akar iman kita sendiri. Keren kan? Terus hasilnya gimana?
bagaimana semangat pembaruan ini secara konkret mengubah cara gereja melihat dirinya sendiri. Nah, perubahannya ini begitu mendasar sampai kita bisa menggambarkannya sebagai sebuah pergeseran model. Nah, ini dia inti pergeseran paradigmanya. Sebelum konsili, model yang dominan itu model institusional. Bayangin aja sebuah piramida. Sangat terstruktur, komando dari atas ke bawah, jelas. Kuatnya di mana? Tentu di keteraturan. Tapi umat seringkali jadi objek yang pasif. Lalu datanglah Konsili Vatikan II, khususnya lewat Lumen Gentium, yang menekankan model komunional atau persekutuan. Gambaran yang pas itu lingkaran. Di sini pusatnya adalah Kristus, dan semua anggota gereja, baik klerus maupun awam, punya martabat yang sama karena baptisan. Kita semua adalah umat Allah. Nah, sekarang ini, semangat konsili terus berkembang ke model sinodal, yang bisa kita bayangkan sebagai jaringan. Sinodalitas itu kan berjalan bersama. Ini adalah model di mana semua elemen gereja, umat, imam, uskup, saling mendengarkan, aktif berpartisipasi, dan mencari kehendak Roh Kudus bareng-bareng. Tapi, catat ya, ini penting banget. Model yang baru itu nggak menghapus model yang lama. Ini adalah sebuah pengembangan, bukan penghancuran. Model lingkaran bukan berarti nggak ada lagi hierarki, tapi menempatkan hierarki itu dalam konteks persekutuan umat Allah. Model jaringan bukan berarti semua jalan sendiri-sendiri. Justru sebaliknya, ia menghidupkan persekutuan itu dengan partisipasi yang dinamis. Ini seperti pertumbuhan organik. Kayak seorang anak yang tumbuh jadi dewasa, pemahamannya tentang dirinya sendiri jadi makin kaya dan mendalam kan? Nah, seperti itulah gereja. Oke, biar makin jelas dan nggak ada yang salah paham, kita pertegas sekali lagi ya. Pembaruan itu bukan berarti mengkhianati tradisi. Ada hal-hal yang tidak bisa dan tidak akan pernah berubah dalam gereja. Ajaran inti iman kita, sakramen-sakramen sebagai sumber rahmat Tuhan, dan struktur dasar gereja yang diwariskan dari para rasul, semua itu tetap kokoh. Itu adalah apanya gereja. Nah, yang berubah, dan ini perubahannya radikal, adalah bagaimananya. Bagaimana gereja memahami dirinya, bukan lagi sebagai benteng, tapi sebagai sakramen keselamatan bagi dunia. Bagaimana gereja menghayati strukturnya, bukan lagi sebagai piramida kekuasaan, tapi sebagai pelayanan dalam persekutuan. Dan bagaimana gereja berhubungan dengan dunia, bukan lagi dengan sikap defensif, tapi dengan dialog dan solidaritas. Oke, setelah kita bahas panjang lebar, mungkin sekarang ada yang mikir, oke, ini kan sejarah. Terus relevansinya buat saya sebagai mahasiswa teologi di zaman sekarang apa? Jawabannya sederhana banget. Ini adalah kuncinya. Tanpa paham pergeseran paradigma dari Vatikan II, semua teologi tentang gereja yang akan kita pelajari selanjutnya bakal terasa ngambang, nggak nyambung. Konsili ini seolah-olah ngasih kita kacamata baru. Dan dengan kacamata inilah, gereja sekarang menggaca kembali seluruh tradisinya, termasuk kitab suci, dan merumuskan misinya untuk hari ini. Nih, coba lihat deh topik-topik kita ke depan. Gereja sebagai umat Allah, misi gereja di dunia modern, semua ini adalah buah langsung dari pemikiran konsili. Nanti waktu kita bicara soal struktur gereja, kita akan memahaminya dalam kerangka persekutuan, bukan cuma sekedar piramida. Jadi, memahami konteks Vatikan II akan membuat semua potongan puzzle teologis ini jadi nyatu dengan pas. Ada satu ungkapan bagus yang pas banget buat merangkum semua ini. Tujuannya bukanlah untuk membuang harta karun iman yang sudah diwariskan ribuan tahun. Tujuannya adalah untuk membuka jendela, supaya cahaya zaman ini bisa masuk dan menyinari harta karun itu. Sehingga keindahannya yang abadi bisa dilihat dan dipahami oleh kita, manusia modern. Nah, pada akhirnya, semua pembahasan ini balik lagi ke refleksi kita masing-masing. Sejarah ini bukan sesuatu yang beku di masa lalu loh. Semangat konsili adalah sebuah proyek yang terus berjalan, dan kita semua adalah bagian dari proyek itu. Coba deh lihat komunitasmu, parokimu, model mana yang lebih dominan terasa. Apakah kita masih terjebak dalam mentalitas piramida, atau kita sudah mulai menghidupi semangat persekutuan dan benar-benar berjalan bersama? Pertanyaan ini bukan untuk dijawab sekarang, tapi untuk kita bawa dalam perjalanan kita sebagai murid-murid Kristus di zaman ini.